Oke, di video kali ini aku bakal jelasin tentang nomor 7 tugas 3. Di sini, bentar, annotate. Yang perlu kita ketahui ada tabel yang merepresentasikan jadwal kerja dosen. Si dosen satu butuh ngajar matkul satu dua kali. Si dosen satu juga perlu ngajar matkul 3 satu kali dan matkul 4 satu kali. D2, dosen 2 ngajar matkul 2 satu kali, ngajar matkul 4 satu kali. Dosen 3 ngajar matkul 2 satu kali, matkul 3 satu kali, matkul 4 satu kali. Dosen 4 ngajar matkul 4 satu kali, matkul 5 satu kali. Jumlah matkul eh, yang perlu diajar ini bakal jadi edges-nya. Jadi kita bakal membutuhkan 11 edges karena hubungan antara dosen ke matkul ini jumlahnya kalau dijumlah semua 11 edges. Oke. 2 tambah satu tambah satu iki lah 4, iki 4, 8 tambah satu 9 tambah 2 11. Oke, terus setelah kita mengetahui jumlah edge yang perlu kita buat, kita akan masuk ke penggambaran graf representasi hubungan pengajaran antara dosen dengan matkulnya. Yuk, turun. Oke, ini graf dosen matkul maksudnya gimana? Di sini ada dosen sama ada matkul. Terus representasi hubungannya antara dosen satu dengan matkul satu, satu, dua. Karena dia ngajar dua kali, makanya dibuat grafnya, graf edge-nya kayak gini. Terus dosen satu ngajar matkul tiga berapa kali? Satu kali. Satu. Ngajar matkul empat berapa kali? Satu. Berarti satu doang. Itu juga berlaku ke D2. Dia ngajar matkul 2 satu kali, satu. Ngajar matkul 4 satu kali, ya kan? Sesuai sama grafiknya. Gitu terus semua dilakuin sampai D4. Oke, kalau agak kurang jelas bisa tanya di chat nanti. Terus lanjut. Setelah menggambar representasi dari hubungan antara dosen dengan matkul, kita jadikan hubungan tersebut jadi vertex. Makanya ini edge-nya tadi dilabelin semua. Karena dia akan menjadi vertex. Satu, dua. Ini semua adalah vertex yang tadi kita udah buat. Satu, dua, tiga, sampai 11. Ingat, tadi 11 adalah jumlah edge yang kita perlukan. Terus setelah di-assign apa yang perlu kita lakuin? Yang perlu kita, kok di-assign? Digambar. Setelah digambar, apa yang perlu kita lakuin? Yang perlu kita lakuin adalah menyambungkan antara vertex edge dengan edge line. Gimana caranya edge bisa nyambung ke edge line? Yang dimaksud dalam nyambung di sini adalah what do you call them? Adjacency. Adjacency. Oke. Maksudnya adjacency gimana? Si edge ini dia berasal dari parent mana aja? Dia berasal dari parent D1 dan M1 kan. Kita cari semua edge yang nyambung sama D1 dan M1 secara langsung. Oke, misal di sini edge 1. Edge 1 D1 nyambung kemana aja? Ke 2, terus dia juga nyambung ke 3, terus dia juga nyambung ke 4. Jadi, sorry. Satu ini connect ke 1, 3, 4. Terus ditambah sama semua yang nyambung sama M1. M1 ini kan self loop ya. Kayak balik. Jadi eh, dia gak perlu dimasukin. Karena ya dia tetap aja. Maksudnya nyambungnya kedua. Sorry. Oh, tetap dimasukin, tetap dimasukin.
Cuma yang disambungin itu cuma dua. Terus apalagi contohnya? Kita coba Edge yang tiga ya. Edge tiga ini nyambung kemana aja? Parentnya siapa aja? D1 dan M3. M3 nyambung kemana aja? M3 ini punya Edge 8 sama Edge 3. Jadi 3 nyambung ke 8. Terus D1 nyambungnya punya Edge apa aja? Dia punya satu, terus dia punya dua, terus dia juga punya Edge 4. Jadi di sini dia punya 4 adjacency edge, oke? Gitu terus sampai sampai edge-nya udah habis semua. Sampai vertex edge-nya udah habis semua dilakuin. Terus dalam pengerjaan selama pengerjaan gimana cara kamu tahu jumlah vertex yang kamu tulis itu benar? Kamu bisa meng-cross check dengan rumus ini. Degree E sama dengan degree U ditambah degree V kurangi 2. Ini U sama V ini parent ya. Jadi misal di sini H1 ya. D1 ini punya 1, 2, 3, 4. 4 kan? 4. Plus M1, dia di sini punya degree-nya 1. Kenapa 1 nggak 2? Karena dia self loop ceritanya. Jadi kayak nggak bisa ditambahin semuanya. Karena yang tadi udah dimasukin ke sini. Terus dikurangi 2. Oke. Kita dapat hasil 3. Tadi kan kita lihat satu ini edge-nya ada 3. Berarti bener dong. Bener gitu. Kita cross check semua pakai itu. Nah, ini juga kenapa perlu penting untuk dihitung karena ini juga bisa membantu kita untuk mengassign warna. Untuk constraint warnanya tadi kan cuma 4 ya. Jadi this is very limiting and we have to maximize it to our fullest. And for that to be achieved, kita harus mengassign warna-warna ini dengan aturan tertentu. Aturannya apa? Yang pertama adalah kita urutkan prioritas warnanya. Ada green, red, blue, yellow. Ada 4. Tapi yang aku utamain green, kenapa? Karena ya nggak apa-apa, pengen aja. Tapi terserah urutannya gimana, pokoknya ada struktur urutan yang diprioritaskan, oke? Terus untuk colornya juga dipentingin stoknya. Jadi semisal ada G, R, B, Y, grid, red, blue, yellow, green, red, blue, yellow. Green punya eh, ada vertex yang diassign warna green itu jumlahnya misal 3 ya. Terus red ini 2, 2. Terus yellow 1. Nah, semisal ada edge yang punya adjacency vertex dengan warna apa ya? Red, blue, and also red. Nah, misal gini. Terus kan kamu kayak ceritanya mau assign green ya. Mending daripada green, itu kita pentingin stoknya dulu. Jadi stok itu paling penting. Kalau misalnya ada stok yang lebih kecil, sorry, sorry. Kalau ada green sama yellow, tapi stoknya itu lebih kecilan yang yellow, maka dia akan milih yellow. Gitu. Tapi kalau misalnya stoknya ini sama-sama 3 gitu ya misalnya, maka kita akan milih si green yang jelas. Karena yang diprioritasin warna green. Terus sebelum warna kita juga harus mikirin
Gimana caranya milih vertex selanjutnya yang kita pilih untuk assign warna? Tapi di sini aku pakai strategi yang paling connected, most connected, itu akan punya giliran yang pertama. Gimana caranya nyari most connected, jumlah konektornya? Ya pakai rumus ini tadi. Kita udah punya rumus, kita masukin, terus di sini kita assign. Oke? Aku kasih contoh dua aja, biar lebih cepat. Di sini ada yang pertama paling banyak itu 4 dengan adjacent edge-nya itu 6 jumlahnya. Berarti kita assign sebagai green. Terus habis itu red. Kok red? Habis itu ada 9 dengan jumlah 5. Itu kita assign sebagai red karena urutannya tadi yang kita pentingin adalah red. Oke. Terus karena stoknya itu kan tadi 1, 0, 0, 0, kita prioritasin yang stoknya lebih kecil dulu. Nah, terus habis itu kita lihat warnanya, yang paling kita prioritasin adalah red, gitu. Jadi ini tambah 1. Terus next, ada 10 dengan jumlah edge 4. Kita assign 1. Sorry. Kita assign warna blue. Jadi blue-nya nambah 1. Kenapa milih blue? Karena ada 2 nol kan tadi. Ini kan 0, 0. Terus habis itu stoknya ini sama. Karena kita pilih yang paling dikit. Berarti ada blue atau yellow. Oh ya, em, ini pemilihan warnanya juga tergantung sama warna yang udah di-assign ya. Jadi misal ini green. Green ini kenapa bisa apa namanya bebas pilih green? Karena belum ada warna lain yang di-assign. Terus pas kita nyampe ke 9, ini kita pilih warna red karena apa namanya si green ini dia nggak boleh jadi green, makanya dia jadi red. Jadi kayak dia turun. Terus habis itu yang kedua ke 10 ini dia nyambung sama green sama red juga. Jadi dia nggak bisa milih green atau red. Makanya dia pilih blue. Terus apa lagi? 6 yellow. 6 nyambung sama red, blue, green. Maka dia pilih yellow. Oh ya, semisal si apa namanya si stoknya ini misalnya si yellow udah ada ya 2 gini. Tapi dia literally nggak bisa nyambung sama warna apapun selain yellow. Dia tetap nambahnya ke yellow. Karena ya yang diprioritasin adalah supaya warnanya nggak saling bertabrakan gitu kan. Tapi karena di sini em, si yellownya ketepaan 0, ya udah tambahin aja di sini 1. Gitu, gitu terus sampai dapet vertex ke 11 gitu. Nah, untuk yang B, itu caranya sama, justru lebih gampang, karena dia warnanya lebih banyak. Eh, Jadi misal tadi kita punya warna green, red, blue, yellow, ini cuma ditambah pink sama indigo. Eh, Cuma ditambah indigo sama pink. Terus ya udah disambungin aja kayak tadi. Terus habis itu kita tentuin warnanya di sini juga tetap green kan. Terus habis itu dia nyambung-nyambung, terus bakal lanjut ke warna selanjutnya gitu terus sampai dapat ini. Terus ini untuk jawaban yang A ada di sini. Bentar. Nah, ini. Gimana cara nentuin ini ya? Kita tinggal lihat edge itu parentnya siapa aja. Jadi misalnya tadi si bentar.
si Green itu D1 M4. D1 M4. Oh ya, karena tadi yang pertama kita pilih itu H4 kan. Jadi kita lihat H4 ini pairnya siapa aja D1 sama M4. Berarti di sini sambungnya D1 sama M4 gitu. Terus kalau ya gitulah. Pokoknya di assign aja yang sesuai sama warnanya. Terus habis itu dikolomin jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sekian penjelasan dari tugas